Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herman Firman Burjo Bandut. Saya Patricia Beatrix Busi. Saya Satriana Malus. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Manggarai akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Tris. Selamat siang Pak Firon. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Kalau Pak Firon sendiri? Puji Tuhan baik juga. Iya. Oh ya, hari ini Ibu akan melakukan coachingnya? Ya Pak, saya hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Ri. Oke. Baik, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya Pak, bisa. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, bisa Pak. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut juga merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu. Bisa, Pak. Dan jangan lupa perlu disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, siap Pak. Ya. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, Pak Firon, kompetensi yang saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, yang pertama itu presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Ya. Berarti ada 3 ya? Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya itu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan? Iya Pak. Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi tadi itu Pak. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, berarti ada 2 ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Ya, baik Pak Firon, indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching saya kali ini, di mana coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, baik, terima kasih. Oke, baiklah Ibu Tris, untuk pra observasinya Pak. Sekian dulu. Nanti kita akan obrol lagi setelah Ibu melakukan coaching. Bisa Pak. Terima kasih banyak. Ya Pak. Selamat siang Pak Firon. Selamat siang Ibu Tris. Apa kabar hari ini Bu Ri? Puji Tuhan baik Ibu. Ibu sendiri apa kabar hari ini? Puji Tuhan Ibu saya juga baik. Baik Ibu Ri, apa yang ingin Ibu Ri bicarakan hari ini? Ya baik, terima kasih Ibu karena Ibu boleh menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya berkaitan dengan masalah dalam pembelajaran. Jadi Ibu, saya mengalami masalah berkaitan dengan penilaian dan umpan balik untuk siswa kelas 1 SD. Oh iya. Baik Ibu. Jadi Ibu Ri saat ini mengalami masalah berkaitan dengan penilaian dan umpan balik untuk siswa kelas 1 SD. Iya Ibu. Ya. Baik Ibu Ri, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita kali ini? Ya baik Ibu Tris, saya ingin mendapatkan solusi berkaitan dengan masalah saya ini. Saya memberikan penilaian dan umpan balik yang dapat membantu siswa saya untuk memperbaiki pemahamannya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Oh
Oh iya, baik Ibu. Kalau saya boleh tahu Ibu, apa tantangan utama yang Ibu hadapi ketika Ibu memberikan penilaian atau umpan balik kepada siswa Ibu? Iya, Ibu, terima kasih. Saya merasa kadang sulit untuk merancang penilaian yang mencerminkan kemajuan siswa secara akurat. Dan umpan balik saya juga mungkin tidak selalu cukup mendetail. Oh iya. Baik Ibu, kira-kira bagaimana Ibu Ri biasanya merancang penilaian untuk siswa? Apakah ada aspek tertentu yang sulit atau membingungkan buat Ibu Ri? Ya baik, Ibu Tris. Saya selama ini cenderung menggunakan tes dan tugas tertulis. Tetapi saya khawatir hal ini tidak cukup menggambarkan keterampilan yang sebenarnya dimiliki oleh siswa saya yang berada di kelas 1. Oh iya, jadi selama ini Ibu Ri menggunakan tes dan tugas tertulis. Iya, Ibu. Baik Ibu Ri, apa yang Ibu lakukan ketika memberikan umpan balik kepada siswa setelah penilaian? Apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan berhasil? Iya Ibu, saya mencoba untuk memberikan umpan balik tertulis, tetapi saya merasa sering sekali tidak cukup untuk membantu siswa saya memperbaiki pemahaman mereka. Oh iya, baik Ibu, mungkin ada pendekatan lain yang Ibu Ri belum coba. Oh iya Ibu, ada pendekatan berbasis formatif yang lebih fokus pada dialog dan pengembangan kemampuan siswa. Misalnya mungkin menggunakan peer assessment dan konferensi individu. Itu yang belum saya coba, Ibu. Oh iya, itu terdengar menarik Ibu Ri. Tidak ada salahnya kalau Ibu Ri mencobanya. Bagaimana Ibu bisa mengintegrasikannya dengan baik? Ya Ibu, saya akan mulai rancang rencana tindakan atau langkah-langkah selanjutnya. Dan saya akan mengidentifikasi kesempatan untuk menggunakan peer assessment. Dan dalam tugas-tugas saya mendatang, saya juga akan mencatat feedback yang saya terima dari siswa dan melihat bagaimana hal itu saya dapat gunakan untuk memperbaiki proses penilaian saya, Ibu. Oh iya, baik, itu yang ingin Ibu lakukan. Oke. Kalau begitu Ibu Ri, kita bisa mengatur sesi follow up itu meninjau bagaimana implementasi rencana tindakan Ibu berjalan. Apakah Ibu setuju? Iya, saya pikir itu sangat membantu saya, Bu. Saya akan siap untuk berbagi pengalaman saya, menerima umpan balik tambahan. Oh, iya. Baik Ibu Ri, saya pikir sesi kita untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Ibu dan selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Tris. Selamat siang Pak Firon. Ibu sudah melakukan coaching kan ya dengan coachingnya. Jadi sebelum penutupan, saya sebagai pengamatnya mungkin sedikit akan memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil pengamatan saya. Jadi mungkin yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian? Ya, baik. Tadi dalam kegiatan coaching itu saya sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta. Di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang berikut itu rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observernya, jadi proses coaching yang sudah berjalan tadi sudah berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan alur tirta. Ya. Ibu sudah menggali lebih dalam dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coachingnya tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi mungkin pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita tutup ya. Ya Pak. Jadi kompetensi apa lagi yang mungkin Ibu mau kembangkan ke depannya dalam proses coaching? Baik Pak Firon, kompetensi yang ingin
saya kembangkan ke depannya itu mungkin saya bisa lebih belajar lagi untuk melakukan kegiatan coaching itu lebih khusus melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Oke. Mungkin itu Gitu yang ya. saya. Ya. Baiklah Ibu Tris, semoga rencananya itu bisa berjalan dengan baik. Iya Pak. Sehingga nanti proses coaching ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Amin. Gitu. Baik Ibu Tris, untuk kali ini kita sampai di sini saja ya. Selamat pagi Bu Rin. Ya, Pak Firon, apa kabarnya pagi ini? Baik Ibu Rin. Ibu bagaimana kabarnya? Iya, puji Tuhan saya juga baik, Pak Firon. Jadi Pak Firon, pertama-tama kita akan mendiskusikan dulu berkaitan dengan rubrik penilaian. Ya, Siap. ya. Jadi Pak Firon, praktek coachingnya Pak hari ini saya amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian. Ya, Siap. apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Firon itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Pak Firon. Kemudian saya juga akan menilai bagaimana respon dari coachingnya Pak Firon. Siap. Ya, dan jangan lupa perlu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, nah jadi Pak Firon, boleh saya tahu kompetensi apa yang ingin Pak Firon kembangkan dalam coaching kali ini? Baik, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah yang pertama presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik, bagus sekali Pak Firon. Kira-kira kompetensi mana yang mau dikembangkan secara spesifik oleh Pak Firon dalam praktek coaching kali ini? Secara spesifik mungkin mendengarkan aktif dengan memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi yang spesifik mau dikembangkan oleh Pak Firon pada praktek coaching kali ini adalah mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya, Pak Firon, kira-kira apa indikator yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching kali ini Pak Firon? Indikator yang ingin saya capai dalam coaching kali ini, saya ingin coach saya nanti menemukan solusi atau langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah yang sedang dia hadapi. Baik Pak Firon. Saya pikir demikian dulu ya beberapa pertanyaan saya pada pra observasi kali ini. Selanjutnya saya persilakan Pak Firon melakukan coaching terhadap coachingnya dan nanti kita akan ngobrol lagi setelah kegiatan coaching pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak Firon. Terima kasih banyak. Oke, selamat siang Ibu Tris. Selamat siang Pak Firon. Bagaimana kabarnya? Saya baik Pak. Kalau Pak Firon sendiri? Puji Tuhan, baik juga. Oke Ibu Tris, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu seperti itu. Ya Pak, sebetulnya dari pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Firon karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi. Ya. Jadi ya Pak Firon begini, saya ini mau mendiskusikan tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi di kelas saya itu Pak Firon, siswa itu sering sekali mendapat nilai ulangannya sangat rendah dan juga jarang sekali mengumpulkan tugas. Jarang sekali mengumpulkan tugas ya. Dan beberapa siswa juga mendapat nilai rendah. Perasaan Ibu merasa terbebani seperti itu? Iya, saya sangat terbebani Pak untuk masalah yang saya hadapi saat ini. Oke. Baik, saya dengan senang hati akan
Tapi tidak perlu merasa beban, karena setiap orang itu pasti punya masalah. Dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya. Itu jalan keluar. Ya. Oke. Mari kita diskusikan ini ya dengan hati yang tenang, rileks, Ya, ya. tidak perlu tegang, Ya, Pak. tidak perlu memikirkan lagi itu persoalan. Kita akan mencari solusinya bersama. Ya. Jadi untuk masalah saya ini Pak, jadi ada di siswa itu di kelas itu ada beberapa siswa saya mendapat nilai ulangannya sangat rendah dan jarang sekali mengumpulkan tugas. Berarti masalah ibu itu banyak atau ada beberapa ya? Ya, beberapa Beberapa siswa siswa yang mendapat nilai rendah, rendah dan juga kemudian jarang mengumpulkan tugas. Oh, iya. Oke. Jadi apa yang ibu harapkan nanti dari percakapan kita kali ini? Ya, jadi yang saya harapkan dari percakapan kita kali ini Pak, di mana siswa yang tadinya mendapat nilai rendah itu bisa nantinya mendapat nilai bagus, kemudian siswa yang jarang sekali mengumpulkan tugas itu bisa lebih aktif lagi untuk mengumpulkan tugas. Oke. Ya. Jadi menurut ibu kira-kira penyebabnya apa? Ya Pak, jadi penyebabnya ketika saya bertanya kepada teman-teman mereka, mereka itu mendapat nilai rendah dan juga jarang mengumpulkan tugas itu karena saat pulang sekolah itu mereka membantu orang tuanya di kebun. Oh, Iya. Oke. Baiklah ibu. Ibu sudah mengetahui penyebabnya apa Ya. anak-anak tidak mengumpulkan tugas sehingga dia berdampak pada nilai rendah. Iya, iya. Jadi kira-kira apa yang akan ibu lakukan dengan anak-anak seperti ini? Baik Pak Firon, yang akan saya lakukan nantinya, rencananya saya akan selalu mengingatkan mereka akan tugas pokok mereka sebagai pelajar dan juga bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang mereka kerjakan itu tepat waktu. Oke, seperti itu ya. Apakah ada selain itu? Selain memberikan peringatan kepada mereka atau memotivasi mereka? Ya, saya juga berencana untuk menemukan orang tua mereka, ya supaya memberi motivasi kepada anak-anak mereka supaya bisa lebih aktif lagi di sekolah, belajar, kemudian tugas yang diberikan guru-guru di sekolah itu dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Itu rencana yang sangat bagus sekali. Ya, ya. Jadi untuk rencana aksinya itu kira-kira kapan bisa? Rencananya itu Pak secepatnya saya akan menemukan orang tua di rumah mungkin dalam minggu ini. Oke, Ya. luar biasa ya. Ya, Pak. Jadi saya akan tunggu kira-kira hasilnya seperti apa nanti setelah Ibu bertemu dengan orang tua dari anak-anak tersebut. Ya Pak. Ya. Saya akan menunggu untuk mendengarkan kembali cerita dari Ibu Tris, hasil dari aksi Ibu untuk bertemu dengan orang tua. Bisa Pak, bisa. Oke? Ya. Ya. Mungkin hari ini kita sampai di sini ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Firon atas waktunya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Ya. Selamat siang Pak Firon. Selamat siang Ibu Ri. Iya, baik Pak Firon. Tadi Pak Firon sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Tris. Siap. Iya, oke Pak Firon. Sebelum penutupan dari kegiatan kita ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi, ya. Siap. Jadi pertama, saya ingin menanyakan ke Pak Firon dulu, apa saja yang sudah Pak Firon lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Ya.
saya sudah melakukan atau melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu. Iya, baiklah Prof. Firon. Menurut saya sebagai observer tadi ya, jadi proses coachingnya tadi sudah berjalan sangat baik, sesuai dengan alur tirta tadi. Jadi Pak Firon juga sudah menggali lebih dalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Tris tadi sebagai coach, sehingga Ibu Tris bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan proses coachingnya tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sebenarnya. Ya. Jadi Pak Firon, ada satu lagi nih pertanyaan penutup dari saya. Jadi kira-kira ada tidak kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching kita kali ini tadi? Ya, mungkin saya mesti belajar lagi, terus berlatih untuk lebih memahami lagi tentang alur tirta, supaya dalam proses coaching selanjutnya itu bisa menempatkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Oke, begitu ya Pak Fironnya. Baiklah Pak Firon, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Siap. Iya, jadi demikian kegiatan observasi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang, Ibu Tris. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Puji Tuhan, baik Ibu. Ibu sendiri kabarnya bagaimana? Saya juga baik, Ibu. Ya. Baik Kak Ibu Ri, untuk kegiatan coachingnya Ibu hari ini itu nanti saya yang amati. Iya. Ya. Jadi saya yang menilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian. Ya. Jadi di situ sebentar untuk kegiatan coachingnya itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya. Kemudian yang kedua Ibu, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu? Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach Ibu merespon pertanyaan yang Ibu berikan? Ya. Kemudian Ibu yang harus diingat itu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Iya. Ya. Jadi tapi sebelum itu Ibu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama itu Ibu, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini itu apa? Ya baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik, itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Ya. Kemudian Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu apa? Iya, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, Ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus sekali. Ya. Baik Ibu, ini saya punya satu pertanyaan lagi Ibu. Iya. Untuk indikator yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching kali ini itu apa? Iya, Ibu, indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching kali ini, saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah solutif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Iya, luar biasa. Iya. Ya, baik Ibu, untuk sementara sekian dulu. Nanti setelah kegiatan coaching Ibu kita bertemu lagi untuk membahas hal-hal yang perlu kita bahas. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Selamat siang Pak Firon. Selamat siang Ibu Ri. Ya, apa kabarnya siang ini?
Puji Tuhan baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Pak Firon. Jadi ngomong-ngomong Pak Firon, apa nih yang mau kita bicarakan siang ini? Eh, baik, pertama terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima untuk mau mendengarkan saya. Jadi yang mau saya ceritakan pada kesempatan ini Ibu terkait rekan-rekan guru saya di sekolah. Ada beberapa sih yang malas masuk kelas, kemudian saya anggap mereka itu tidak bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai guru. Seperti itu. Iya, baik. Oh begitu ya Pak Firon. Iya. Jadi ada rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Firon ini yang sepertinya malas begitu dan Iya. masuk kelas. Oke. Oke, baik Pak Firon. Kalau saya garis bawahi permasalahannya ini adalah sikap malas ya, Malas, masuk ya. ke Betul kelas, sekali. iya, atau mengajar dari beberapa rekan guru. Jadi kira-kira apa nih yang mau Pak Firo dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya mengharapkan bahwa dari percakapan ini nanti saya mempunyai solusi. Saya mempunyai atau langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa terjadinya perubahan pada rekan-rekan saya di sekolah ini. Oh iya, jadi Pak Firon harapkan adanya perubahan ya dari rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Pak Firon. Ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Firon inginkan dari rekan-rekan guru Pak Firon? Ya. Yang pertama, saya ingin rekan-rekan saya ini berubah dari rasa malasnya ini dan memiliki motivasi untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab sebagai guru yang melayani muridnya dengan baik. Seperti itu. Iya, baik. Oke, Pak Firon. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Firon bahwa seorang guru itu harus melayani anak murid dengan penuh tanggung jawab ya. Kira-kira itu adalah idealnya seorang guru ya kan Pak Firon. Artinya pada rentang 1 sampai 10 harapan Pak Firon itu berada di level 10 ya. Ya, kira-kira rekan Pak Firon di sekolah saat ini berada di level berapa Pak Firon? Kalau dari rentang 1 sampai 10 mungkin di 5 ya. Levelnya 5. Oke, di level 5 ya Pak Firon. Ya. Itu berarti masih di bawah cukup ya. Iya, masih sangat. Iya. Kalau dari kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa agar terjadinya perubahan pada beberapa rekan guru yang ada di sekolahnya Pak Firon? Untuk sementara kalau bisa ditingkatkan atau terjadinya perubahan ini mungkin bisa dinaikkan ke level 7. Itu alasannya karena saya merasa bahwa teman-teman saya ini agak tertutup. Ya, agak susah untuk diajak berkolaborasi. Sehingga mungkin kalau bisa terjadi perubahan itu bisa dinaikkan ke level 7. Seperti Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak Firon ya. Upaya yang akan Pak Firon lakukan agar bisa naik levelnya dari level 5 ke level 7 atau upaya yang akan Pak Firon lakukan agar tercapainya perubahan pada yang Pak Firon harapkan terhadap rekan-rekan guru Pak Firon ini? Ya. Kira-kira apa? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara individu, face to face. Iya. Ya. Jadi melakukan komunikasi secara pribadi tentang bagaimana tugas yang mereka jalankan selama ini tidak dijalankan dengan baik. Kemudian bagaimana nilai-nilai kebajikan dari sikap mereka ini sangat tidak sesuai dengan nilai kebajikan, sehingga penting bagi saya untuk melakukan komunikasi secara pribadi supaya adanya kesadaran dari dalam diri mereka, supaya ada motivasi. Kemudian mungkin saya juga melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, betul. Oke, berarti yang akan Pak Firon lakukan adalah melakukan pendekatan secara individual ya. Selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Firon terapkan di sekolah yang mungkin bisa menjadi contoh
atau teladan bagi rekan-rekan guru di sekolah begitu? Iya. Mungkin yang bisa saya lakukan itu adalah saya menjalankan tugas dengan baik, Iya. melayani murid dengan baik, dengan harapan bahwa apa yang saya lakukan itu adalah bisa menjadi contoh buat mereka. Iya, iya. Oke, Pak Firon. Nah, dari beberapa rencana yang Pak Firon lakukan, rencana mana yang dirasa nyaman untuk Pak Firon lakukan dan bisa akan segera dilakukan? Kira-kira Baik. rencana yang mana? Dari beberapa rencana itu, kalau misalnya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah, mungkin membutuhkan waktu untuk merencanakan kegiatan aktivitasnya apa. Iya, betul. Mungkin yang lebih cepatnya itu saya melakukan pendekatan secara pribadi. Iya. Oke, berarti melakukan pendekatan secara individu ya? Iya. Ya. Dalam melakukan pendekatan individu ini, apa dan siapa kira-kira yang Pak Firon dapat minta bantuannya? Gitu. Siapa yang bisa membantu Pak Firon dalam hal ini? Oke. Mungkin yang pertama adalah kepala sekolah. Yang saya bisa minta bantuan. Kemudian rekan-rekan guru di sekolah yang mempunyai yang berkompeten lah untuk terutama di bagian konseling supaya ada komunikasi yang baik di sana. Ya. Oke, berarti Pak Firon ingin melakukan pendekatan face to face Ya. atau individu dengan cara kolaborasi ya? Ya. Kira-kira Pak Firon kapan itu bisa dilaksanakan atau direalisasikan oleh Pak Firon sendiri? Ya mungkin 1 minggu ke depan. Oke, bagus sekali Pak Firon. Ya, nah baiklah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak Firon, apa yang Pak Firon dapatkan? Yang saya dapatkan bahwa saya sudah menemukan solusinya. Pertanyaan-pertanyaan Ibu sudah menuntun saya untuk menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan saya. Oke, bagus sekali Pak. Jadi sudah memiliki gambaran ya berkaitan dengan bagaimana cara agar terjadi perubahan sikap atau perilaku malas dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Firon. Ya. Baiklah Pak Firon. Saya akan tunggu nanti kabar-kabarnya ya. Ya. Bagaimana setelah melakukan pendekatan secara individu terhadap rekan-rekan guru Pak Firon, saya jadi tidak sabar nih ingin mendengar cerita hasilnya nanti ya. Ya. Mungkin percakapan kita kali ini Pak Firon sampai di sini saja karena kita tidak banyak waktu. Nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak Firon. Selamat siang Ibu Ri. Selamat siang Ibu Tris. Baik Ibu Ri, tadi Ibu Ri sudah melakukan coaching dengan Pak Firon. Iya. Ya, jadi saat Ibu Ri dengan Pak Firon tadi melakukan coaching, saya sudah mengamatinya. Jadi sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini pasca observasi. Bagaimana Ibu Ri, siap? Siap Bu. Pertama, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ri, apa saja yang Ibu Ri sudah lakukan saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai di situ? Iya Bu. Jadi baik Ibu, dalam coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta tadi, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Dengan alur tirta, coaching mampu menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh iya. Baik Ibu Ri, menurut saya sebagai observer tadi, pada saat Ibu Ri dengan Pak Firon tadi melakukan coaching, prosesnya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta. Ya, sudah Ibu Ri sudah menggali lebih dalam dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Firon. Ya. Jadi di situ tadi Pak Firon juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dari
seperti itu Ibu Ri. Iya, baik Ibu, terima kasih. Baik Kak Ibu Ri, pertanyaan terakhir dari saya Ibu, kompetensi apalagi yang ingin Ibu Ri kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu Ri tadi bersama Pak Piron? Ya baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah dengan cara lebih memahami proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching berikutnya lagi lebih baik. Oh iya. Itu yang perlu saya kembangkan lagi. Ya baik, itu yang Ibu perlu kembangkan. Baiklah Ibu Ri, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jadi demikianlah kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Iya baik Ibu, terima kasih. Ya Ibu, sama-sama.